Assalamualaikum, sehat selalu ya siswa-siswaku yang soleh dan solihah. Tetap semangat. Selamat datang kembali di kelas Bahasa Indonesia bersama Ustadz Harifah. Pada pertemuan kedua ini, kita akan belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Pertama, kita akan mempelajari tentang struktur teks berita. Yang pertama ada kepala berita atau headline. Yang kedua ada teras atau lead. Yang ketiga ada tubuh atau body. Dan yang keempat kaki atau leg. Untuk lebih memahami struktur teks berita, telah disajikan contoh teks berita berikut ini. Dengan judul, Sururi edarkan perpustakaan keliling menggunakan kuda. Bagian judul ini disebut sebagai kepala berita. Kemudian pada paragraf pertama, disebut sebagai teras berita. Pada paragraf kedua dan ketiga, disebut sebagai tubuh berita. Dan pada paragraf keempat atau paragraf terakhir disebut sebagai kaki berita. Nah, sampai di sini apakah kalian sudah paham? Semoga cukup membantu belajar kalian untuk memahami tentang struktur teks berita ya. Kembali ingatkan, pada kepala berita bisa disebut sebagai judul berita utama. Kemudian teras berita biasanya itu ada di paragraf 1 atau paragraf pembuka yang berisi tentang inti berita yang paling menarik. Kemudian pada bagian tubuh biasanya itu adalah bagian isi teks berita itu yang menjelaskan secara rinci. Lalu, pada bagian kaki disebut sebagai bagian penutup yang berisi simpulan atau penegasan ulang. Bagaimana? Tentu sudah mengerti bukan? Bertanyalah jika kamu belum paham ya. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang kebahasaan teks berita. Dapat dilihat pada gambar, ada beberapa kaidah kebahasaan yang akan kita pelajari pada teks berita. Yang pertama, kalimat langsung dan tidak langsung. Yang kedua, kata kerja mental. Yang ketiga, konjungsi temporal. Yang keempat, keterangan waktu. Dan yang kelima, bahasa baku. Kita akan membahas yang pertama dulu tentang kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang apa adanya atau terlihat sebagai kalimat pada umumnya. Sedangkan kalimat langsung adalah kalimat yang diapit dengan tanda kutip atau tanda petik. Kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang menunjukkan proses mengindrai, proses memahami atau berpikir, dan proses merasa. Dapat dicermati pada contoh kalimat yang telah disajikan. Pada proses mengindrai, kata melihat itu termasuk kata yang menunjukkan penggunaan panca indera. Kemudian kalimat yang kedua pada proses memahami atau berpikir ditunjukkan dengan kata mengerti. Lalu pada contoh kalimat ketiga, proses merasa ditunjukkan pada kata khawatir.
Selanjutnya, konjungsi temporal. Konjungsi temporal disebut dengan kata hubung yang menunjukkan urutan waktu. Ada beberapa contoh kata hubung yang menunjukkan urutan waktu. Sudah Us tampilkan, dapat dicermati di bawah, seperti lalu, kemudian, sesudahnya, selanjutnya, setelah itu, sebelumnya, ketika, sambil, sebelum, sedari, sejak, selama, semenjak, sementara, seraya, waktu, setelah, sesudah, dan tatkala. Keterangan waktu. Keterangan waktu adalah kata yang menjelaskan waktu ketika peristiwa terjadi. Contoh kata keterangan waktu adalah kemarin, biasanya, pernah, sering, sejak, sementara, dahulu, keesokan harinya, tadi, terkadang, sekarang, dan selalu. Selanjutnya adalah bahasa baku. Bahasa baku dibentuk oleh kata-kata baku atau kata yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sebagai contoh, penulisan kata apotek, penulisan kata nasihat, penulisan kata bus, penulisan kata kualitas, penulisan kata antre. Sekarang kalian pasti sudah mengerti tentang struktur dan kebahasaan teks berita. Semangat belajar siswa-siswiku yang solih dan solihah. Wassalamualaikum, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Dadah.